Halo Sobat Globi, kita ketemu lagi di channel Global Art Creativity Center. Nah, di video kali ini kita akan membuat tutorial menggambar salah satu karakter dari game Friday Night Funkin'. Nah, untuk tutorial menggambarnya, di sini kita akan mencoba menggambar karakter si main karakternya atau karakter utamanya yang namanya adalah Boyfriend. Untuk step pertama, di sini kita akan coba membuat alis dan matanya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini alisnya bentuknya seperti huruf V. Kalau kita gambar seperti ini, kita mulai dari garis alis bagian kiri dulu. Kita tarik garis dari atas sampai bawah. Bentuknya diagonal, terus kita lanjut lagi ke garis yang kedua bagian kanan, diagonal juga, cuman naik dan agak lebih panjang dibandingin dari garis yang sebelah kiri. Nah, kalau sudah, kita akan coba membuat matanya bentuknya lonjong di bagian sebelah kiri. Lalu kita bikin lagi mata yang bagian kanan agak lebih lebar. Karena dari segi angle dia tampak menyamping ke kiri. Jadi otomatis mata sebelah kiri lebih besar dibandingkan dengan mata yang sebelah kiri. Nah, kalau sudah kita bikin alis dan juga matanya, kita akan lanjut ke bagian wajahnya. Kita akan mulai dari pelipisnya terlebih dahulu. Kita tarik garis lurus dari atas sampai bawah sini. Lalu kita lanjut ke bagian pipinya. Garis lengkung, kita tarik sampai bagian kanan. Nah, cukup sampai sini aja. Kalau sudah, kita akan lengkapi bagian poni rambutnya. Kita akan masuk ke garis ini. Nah, untuk garisnya kita tarik dari sini sampai kena bagian ujung atas matanya. Kalau udah, kita lanjut lagi ke bagian dalam. Nah, stop sampai sini aja. Lalu kita lanjut ke bagian bawah. Nah, untuk poni bagian kiri dan tengahnya sudah jadi. Sekarang kita ke bagian poni sebelah kanan yang dekat dengan telinganya. Kita tarik garis diagonal dari sini sampai bawah. Terus naik. Terus kita lanjut lagi sampai ke bagian sini. Terus naik ke atas. Nah, kalau sudah, kita tutup garis poninya di bagian sini, diagonal ke bawah. Oke, sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi, kita lanjut ke telinganya bagian kanan. Nah, untuk telinganya, ini bentuknya seperti bentuk jajar genjang. Kita bikin dulu bagian atas, terus kita lanjut ke bawah, terus naik lagi ke bagian sini. Nah, telinga bagian luar udah jadi. Sekarang kita ke telinga bagian dalam. Nah, bentuknya sama kayak telinga bagian luar, cuman lebih kecil. Dan bagian bawahnya kita agak bikin lebih masuk. Nah, jadinya seperti ini. Oke, selesai telinga, kita lanjut lagi ke bagian poni bagian kiri dan juga rambut bagian atasnya. Nah, kita akan mulai dari rambut bagian atas dulu. Kita mulai dari titik yang di sini, kita tarik ke atas. Lalu kalau udah, kita lanjut lagi ke bagian bawah sini. Terus garis naik. Masih diagonal. Lalu kita tarik garis lagi dari sini ke bawah. Garis ke kanan. Nah, yang terakhir kita tutup dengan garis segitiga sampai ke bagian pelipis bagian kiri. Oke, untuk rambut dan poni sudah jadi. Nah, sekarang kita akan langsung ke bagian aksesoris topinya. Untuk bikin topinya, acuan utamanya adalah garis yang ada di bagian pinggir topi. Jadi sebaiknya nggak mulai dari garis ini dulu, tapi kita mulai dari garis bagi dua yang ada di bagian tengahnya. Nah, jadi atasnya masih agak lurus, tapi pas bagian makin ke atas, itu makin lengkung. Kurang lebih segini, nggak terlalu tinggi banget. Nah, kalau sudah, kita akan tarik garis lagi, persis di bagian atas poni sebelah sini. Kita bikin agak lengkung. Oke, lalu kita tarik garis sampai ketemu bagian ujung sini. Kalau sudah, kita tinggal tutup bagian bawahnya dan sampingnya. Lalu kita tarik garis lagi ke dekat telinganya. Oke, untuk topinya bagian atas sudah jadi. Sekarang tinggal di bagian belakang topinya. Untuk ini kita bikinnya agak memanjang. Oke, berarti untuk bagian topi sudah selesai. Nah, untuk fitur wajah juga
mata dan alisnya sudah kita bikin, sekarang kita masuk ke mulutnya. Nah, jadi di sini model mulutnya kayak lagi smirking gitu ya. Kita akan coba bikin bibir bagian atasnya garis lengkung naik kayak gini. Jadi kalau kita lihat awalnya ini kayak smile gitu ya. Terus kita masuk lagi ke garis ini untuk kita bikin mulut bagian bawahnya. Nah, sudah jadi untuk mulutnya. Berarti untuk area kepala sudah jadi. Untuk mata dan alis akan kita warnai nanti kalau kita sudah selesai semuanya. Oke, sekarang kita ke bagian badannya. Nah, untuk badannya kita langsung bikin dari area lehernya sampai ke bagian pinggangnya. Jadi di sini dia mengenakan kaos ya atau t-shirt. Kita akan tarik garis diagonal dari sini sampai sini. Oke, lalu untuk bagian bawahnya masih garis lengkung ke kanan. Lalu di sini ada sleeve-nya. Kita bikin garis lengkung juga. Untuk kita tutup lagi bagian sini garis lurus. Sudah jadi. Sekarang kita langsung ke bagian tangannya. Nah, jadi di sini tangannya dia masukin ke dalam saku celana ya. Di sini kita tarik garis lengkung, tapi nggak terlalu lengkung banget. Nah, yang di bagian kanannya masih lurus, agak lurus, tapi pas di bagian bawahnya kita bikin agak diagonal. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah kita masuk ke bagian sleeve yang sampingnya. Jadi kan sleeve yang sebelah kanan sudah jadi. Kita ke bagian kiri. Nah, untuk yang sleeve bagian kiri itu cuma kelihatan seperempatnya aja, jadi nggak full. Nah, di sini kita bikin kayak bentuk segitiga. Oke, kalau udah kita masuk ke bikin logonya. Jadi di t-shirtnya ini logonya itu seperti logo stop gitu ya. Jadi kita bikin bentuk bulat agak lonjong. Bagian luarnya dulu yang kita bikin. Terus kita bikin garis lingkar bagian dalam. Nah, kalau sudah kita bikin garis diagonal di bagian dalam. Oke, pewarnaan juga sama, nanti menyusul barengan sama mata dan juga alisnya. Nah, kalau sudah kita masuk ke celananya. Nah, untuk celananya ini dia overlapping sama si sepatunya. Jadi kemungkinan bagian celananya ada sebagian yang ketutup sama si sepatunya ya. Oke, kita bikin bagian ini dulu, lalu kita akan coba bikin bagian lututnya. Kita tinggal tarik garis seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian sepatu yang bagian atasnya. Tarik garis ke atas, lalu kita bikin lagi garis lengkung di bagian sini. Oke, kalau sudah, sebelum kita masuk ke sepatu bagian bawah, kita bisa lengkapi bagian kanan dulu. Ya, supaya patokannya nanti lebih gampang gambarnya. Oke, yang bagian kanan kita akan coba bikin bentuk segitiga dulu, tepat ada di bagian bawah telapak tangannya. Lalu garis diagonal. Lalu kita bikin lagi garis lurus di dalam. Oke, terus bagian sini kita bikin agak lengkung. Nah, secukupnya aja sampai sini, nggak terlalu panjang. Kita tarik garis lagi diagonal ke bawah. Oke, kalau sudah kita tarik garis lagi ke kanan, ke atas, lalu ke bawah lagi. Nah, kita tutup bagian sininya. Oke, kalau sudah kita tambahkan lagi lipatan bagian sini. Oke, kalau udah kita tinggal lengkapi sepatu bagian kanan. Nah, ini tinggal kita tarik garis. Jadi di sepatunya ini ada kayak semacam kancing gitu ya di bagian kiri kanannya. Nah, kita bikin satu kotak di bagian kiri sama satu kotak di bagian kanan. Nah, sudah jadi. Oke, kotaknya udah jadi, kita bikin lingkaran di bagian kiri kanannya. Satu di sini, satunya di sini. Posisinya agak di bawah, jadi nggak terlalu di tengah atau terlalu di atas, tapi agak di bawah. Jadi agak nyerempet sama di garis kotak yang di bawah. Oke, kalau udah kita akan bikin garis sepatu yang di bagian kiri kanannya, satu di sini, satunya lagi lebih pendek, nggak terlalu lebar. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah sepatunya. Ini kayak kita bikin garis lengkung. Nah, yang ini lengkungannya lebih besar. Lalu kita tinggal sambungkan aja. Sudah jadi.
Nah kalau udah, kita ke bagian tali sepatunya. Jadi tali sepatunya ada 3, panjangnya kurang lebih sama. Kita bikin yang bagian pertama dulu, bagian atas. Lalu kalau udah, kita tarik garis dari sini sampai bawah sini. Terus kita lanjutin ke bagian kanan. Dan yang terakhir adalah seperti ini. Jadi total ada 3 tali sepatu. Oke, kalau udah, yang terakhir kita tinggal bikin alas sepatu bagian bawah. Nah, kayak gini. Terus ada lagi garis lengkung. Kita tutup sampai bagian ujung kanan. Oke, sudah jadi sepatu bagian kanan. Sekarang kita ke sepatu bagian kiri. Nah, ini kita tinggal selesaiin bagian sisi samping sepatunya. Kita tarik garis lagi lengkung ke bagian celananya. Oke. Sebelum kita masuk ke badan sepatu, kita bisa bikin 3 tali sepatunya dulu. Kita mulai dari tali sepatu paling atas. Nah, karena ini dia modelnya samping, berarti modelnya berbeda dari yang sebelah kanan. Terus kita bikin lagi bagian tengah, bagian bawahnya. Nah, sudah jadi. Sekarang kita bikin badan sepatunya lengkung. Nah, pastikan sejajar dengan sepatu bagian kanan. Lalu kita tarik garis sampai ke bagian ujung. Oke, terus kita kasih garis lagi. Nah, jangan lupa ada lingkarannya juga di bagian kiri kanan sepatunya. Oke, dan yang terakhir kita tinggal tambahin alas bagian bawah sepatunya. Oke, badan sudah jadi, celana dan sepatunya sudah jadi. Sekarang yang terakhir kita tinggal bikin tangan sebelah kiri. Nah, jadi tangan sebelah kirinya ini dia lagi memegang mikrofon. Oke, kita akan bikin lengannya dulu. Jadi di bawah sleeve-nya itu ada lengannya. Kita bikin garis seperti ini aja, lengkung, masuk ke dalam dekat kaosnya. Lalu kita akan langsung bikin 3 jarinya. Jadi kita mulai dari jari yang paling kanan dulu, lalu jari yang di tengah. Jari yang di tengah ini seperti bentuk segitiga, cuman agak lengkung segitiganya. Terus kita lanjut ke jari yang paling atas. Nah, kalau udah, kita tinggal tutup bagian buku-buku jarinya di bagian punggungnya. Oke. Lalu sebelum kita bikin jempolnya, gampangnya kita bikin mikrofonnya dulu. Kita ke mikrofon bagian gagangnya dulu. Garis lurus, lalu garis lengkung, tutup lagi dengan garis lurus. Lalu kita bikin lingkaran untuk bagian atas mikrofonnya. Oke, nah kalau sudah jadi, kita tinggal hias motif bagian atas mikrofonnya. Nah, totalnya di situ ada 4 garis lengkung. Nah, bagian kiri garis lengkungnya kayak gini. Jadi di sebelah kiri ada 2 garis lengkung. Di sebelah kanan pun juga ada 2 garis lengkung. Tapi arahnya berlawanan dari yang sebelah kiri. Nah, kalau sudah, kita tinggal bikin garis lengkung bagian tengahnya. Totalnya ada 3. 1, 2, 3. Oke, untuk mikrofon sudah jadi. Yang terakhir kita tinggal bikin jempolnya. Nah, untuk jempolnya di sini kita bikin garis lengkung dulu bagian atas sampai ke bawah. Terus kita lanjut lagi ke bagian bawahnya, lebih kecil dibandingin dari yang pertama tadi. Oke, berarti kurang lebih sudah jadi untuk karakter si boyfriend. Nah, seperti yang tadi saya janjiin, kita akan coba warnai alis dan juga mata serta logo motif di kaosnya. Warnanya kita tinggal fill in aja, tinggal di blok pakai warna hitam. Nah, arah goresannya bisa up and down, dan pastiin gak ada spot putih-putih, jadi dibikin full dan solid. Oke, kedua matanya sudah jadi, kita warnain. Nah, untuk alisnya kita juga boleh pertebal lagi garisnya. Jadi caranya gampang banget, Sobat Globi hanya tinggal tebelin aja. Dan pastiin bagian ujungnya runcing, lancip. Terus yang satunya lagi juga sama, kita tebelin dan bagian ujungnya dibikin runcing.
Oke, berarti yang terakhir kita tinggal mewarnai motif bajunya. Karena bentuknya lingkar, berarti kita bisa warnainya mengikuti bentuk dari si lingkarannya. Nah, selain lingkarannya, kita juga perlu mewarnai motif bagian tengahnya. Oke, untuk karakter Boyfriend Friday Night Funkin sudah selesai. Gimana nih Sobat Globi? Gampang ya cara membuatnya ya? Nah, untuk step by stepnya pastinya bisa kita mulai dari alis dan matanya dulu, lalu lanjut ke muka, topi, outfitnya, badannya, kakinya, sepatunya, dan yang terakhir mikrofonnya. Oke, sekian video tutorial dari kita. Nah, nanti selanjutnya kita juga bakal membuat karakter yang lainnya nih di Friday Night Funkin. Pastinya penasaran ya karakter siapa ya yang bakal kita bikin selanjutnya. Nantikan terus di video Globat Creativity Center selanjutnya. Bye-bye!